Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Pertiwi dengan NIM 211211805, kelas 1A dari Prodi S1 Keperawatan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dari sudut pandang mahasiswa di masa Revolusi 4.0. Pendahuluan, revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah terjadi di tanah Inggris yang lebih dikenal dengan Revolusi Industri 1.0 yang terjadi antara 1800 sampai 1900. Revolusi Industri 2.0 merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari Revolusi Industri 1.0 yang terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis kepada pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitaran tahun 1900 sampai 1960. Revolusi 3.0 ini disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia. Peristiwa ini terjadi antara 1960 sampai 2010. Pada saat sekarang ini, revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau yang lebih dikenal dengan siber fisikal. Potensi Pancasila kehilangan ekstensi sebagai ideologi di gelombang revolusi industri 4.0. Bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Harapkan ke depan pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi. Untuk pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Pada tingkat paling ekstrim, hasil kebijakan tersebut adalah bahwa segala penemuan, perkembangan, dan evolusi sains serta teknologi di era revolusi 4.0 harus sesuai dengan nilai dan kaidah dari ideologi Pancasila. Peristiwa revolusi 2.0 sampai revolusi 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila dengan benar dan tepat. Pancasila dianggap sebagai lister atau bintang penunjuk jalan, sehingga perlunya sebuah kajian secara teoritis dalam menghadapi tantangan dan bagaimana cara penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0. Sejarah revolusi dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0, hingga 4.0. Fase merupakan real change dari perubahan yang ada. 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal yang fleksibel, manufaktur, berbasis otomatis, dan robot. 4.0 selanjutnya hadir menggantikan 3.0 yang ditandai dengan sifat fisik dan kolaborasi manufaktur. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Emmanuel Dimitrios Kotzakis dalam artikelnya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa salah satu ciri di era revolusi industri keempat adalah semakin banyak perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Fenomena ini sekarang menjadi terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks jika kita industri mencakup produksi, bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam tulisan ini saya ingin membawa konsep revolusi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan bermasyarakat, karena sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari industri kehidupan. Ada 4 desain prinsip 4.0. Pertama, konteks interkoneksi atau sambung, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui internet.
Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Kedua, transparansi informasi merupakan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya modal digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknik yang meliputi kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah. Kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman. Meliputi bantuan visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi dengan merupakan kemampuan sistem fisik. 4.0 menyederhanakan tantangan, yaitu kesiapan tenaga kerja terpercaya, kemudian pengaturan sosial budaya. Revolusi Industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu 1. Perbaikan aliran barang dan material. Yang kedua yaitu desain ulang zona industri. Yang ketiga yaitu mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. Yang keempat, memberdayakan UMKM. Yang kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Yang keenam, meningkatkan kualitas SDM. Yang ketujuh, yaitu menarik minat investasi asing. Yang kedelapan, membangun ekonomi inovasi. Yang 9, inisiatif untuk investasi teknologi. Yang ke-10, harmonisasi aturan kebijakan. Dengan adanya revolusi industri 4.0, sehingga tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dan mengikuti perkembangan zaman. Tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme, dan kehidupan sosial, narkoba, terorisme, dan korupsi, serta kebudayaan. Tapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Sedikit kita telisik berkaitan pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masih adanya gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, perusakan tempat ibadah, dan fanatisme yang sifatnya anarkis. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih banyak kasus human trafficking, memperkerjakan anak di bawah umur, dan keadilan dalam kehidupan ekonomi, parsialitas dalam menganalisasi status sosial ekonomi masyarakat. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Masih terlihat adanya penyimpangan seperti image menganggap suku lain lebih baik dari suku lainnya. Yang keempat yaitu sekarang yang tadi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Hal ini juga masih terlihat masih rendahnya kedewasaan demokrasi. Di antaranya adalah politik, primordial, money politik, isu putra daerah, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih terlihat nyata di paritas pendapatan sosial ekonomi masyarakat bawah, masih rendahnya aksesibilitas, pemodalan, pengangguran, dan kemiskinan. Pergeseran nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipandang dari perubahan sosial politik, tetapi juga pergeseran Pancasila juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin maju melalui sebuah revolusi. Revolusi yang sudah berlalu seperti revolusi industri 2.0 dan 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila. Sekarang ideologi Pancasila menghadapi tantangan baru yaitu revolusi industri 4.0. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 memberikan suatu tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone dan gadget.
Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menjadi media dan penamaan dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran, seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik. Mahasiswa dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai pendidik dan pengajar, peneliti dapat pemanggilan serta pengabdian masyarakat. Mahasiswa harus kembali ke jati dirinya yang mampu menjadi agent of change, agent of analysis, dan agent of control, supaya maksimal dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memerdekakan rakyat Indonesia dari segala hal dalam kehidupan. Untuk menjadi mahasiswa yang siap dan matang untuk menghadapi revolusi Indonesia keempat ini, mahasiswa tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen secara mentah di perkuliahan saja. Namun mahasiswa juga perlu memiliki keterampilan lebih di luar kegiatan akademik seperti keterampilan berkomunikasi, public speaking, berorganisasi, dan lain sebagainya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penyampaian presentasi materi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.